Halo kakak-kakak semua, kembali bertemu di pelatihan rumah baca. Kali ini kita akan membahas tahap ke-5. Wah, puji Tuhan, sudah masuk ke tahap 5 ya kita. Ya, dalam tahap 5 ini kita akan melatih diri kita untuk menghidupkan rumah baca. Ya, supaya rumah baca hidup, ramai dengan anak yang cinta buku dan selalu bersemangat membaca, kita perlu melakukan beberapa hal berikut ini. Pertama, kakak-kakak kami beri tugas. Setiap kakak wajib untuk membaca 10 buku. Banyak atau sedikit ya? Wah, dibandingkan dengan jumlah buku yang ada di rumah baca, 10 itu sedikit. Dan kita akan menuliskan minimal 2 hal yang kakak lihat menarik dari buku tersebut. 2 ya, mau lebih boleh, tetapi minimal 2. Kita baca sendiri-sendiri, jadi kalau mau baca bersama-sama juga boleh, tetapi hal yang menariknya harus kita pikirkan sendiri. Pasti seru deh, meskipun buku yang dibaca sama, tetapi setiap kakak bisa mendapatkan hal yang berbeda dari isi buku yang dibaca. Untuk tugas ini, nanti saya berikan format dalam bentuk Word untuk menuliskan nama, kemudian gerejanya, lalu judul bukunya, dan minimal 2 hal yang menarik. Boleh pakai Word atau langsung di chat di WhatsApp juga boleh. Nah, masih bingung maksud tugas ini seperti apa? Ya, kalau begitu saya coba untuk membacakan satu buku ya. Judulnya Belajar Disiplin bersama Putri Kecil. Bukunya berjudul Belajar Disiplin bersama Putri Kecil. Kenapa aku disuruh tidur saat belum capek, tapi harus bangun saat mau tidur? Tanya Putri Kecil. Aku tidak mau tidur, kata Putri Kecil. Tidur bagus untuk kesehatan, kata Bu Dokter sambil menggendong Putri Kecil naik tangga. Apalagi kalau tidurnya nyenyak. Gimana bunyinya? Oh, gitu ya kalau tidur nyenyak ya. Tapi Putri Kecil melompat dan kabur menuruni tangga. Aku tidak mau tidur, teriak Putri Kecil. Aku mau minum air. Ini airmu, jawab sang ratu. Sekarang tidur ya. Tidak. Ayah! Putri Kecil manggil lagi tuh. Kamu mau minum lagi? Tanya sang raja. Enggak, jawab Putri Kecil. Gilbert yang mau. Nah, Gilbert tuh bonekanya tuh. Selamat malam, kata sang raja. Tidur yang nyenyak ya Gilbert. Jangan pergi, teriak Putri Kecil. Ada monster di lemari bajuku. Monster itu tidak ada, apalagi di lemari baju, jawab sang raja. Mungkin baju monster. Oh, tapi ini monster di dalam lemari baju. Sambil menutup kamar. Lalu, ayah, panggil Putri Kecil. Ada apa lagi sekarang? Tanya sang raja. Kamu masih takut sama monster? Enggak lah. Enggak kok. Itu Gilbert yang takut. Dia bilang ada monster di bawah ranjang. Aku tidak lihat, kata sang raja sambil keluar dari kamar. Aku kan sudah bilang monster itu tidak ada. Iya, betul. Kejar dia, teriak sang ratu. Dia kabur. Aku tidak mau tidur, kata Putri Kecil. Kenapa? Kata sang ratu. Ada laba-laba di atas ranjangku. Kaki laba-labanya berbulu. Wah, kaki ayah juga berbulu, tapi dia baik, kata sang ratu. Akhirnya Putri Kecil mau tidur. Waktu sang raja masuk kamar Putri Kecil untuk bilang selamat malam, ranjangnya kosong. Kemana ya Putri Kecil ya? Semua orang mencari Putri Kecil di luar.
dan di dalam istana. Akhirnya ketemu juga putri kecil. Itu dia, kata ibu pelayan. Dia menjaga Gilbert dan si kucing dari laba-laba dan monster. Keesokan paginya putri kecil menguap lebar. Aku capek, katanya. Aku mau tidur. Kemudian putri kecil tidur deh. Ceritanya selesai. Dari buku ini, yang menarik bagi saya dan pasti menarik bagi anak adalah satu, buat anak yang susah tidur, ternyata banyak alasan ya untuk tidak tidur. Nah, yang kedua, yang saya ambil dari cerita ini, meski banyak alasan, ternyata orang tua selalu sabar ya, menunggu sampai anaknya mau tidur. Nah, yang ketiga, kalau sudah capek, biasanya kita tidak susah tidur ya. Oke, kira-kira begitu ya Kak. Jadi satu buku ada minimal 2 hal yang menarik yang kita ambil. Nah, tugasnya seperti itu. Maksudnya apa nih? Kita harus menulis hal yang menarik. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua. Dari buku-buku yang sudah kita baca, kita tahu hal yang menarik, kita pilih 1 atau 2 buku, lalu buku tersebut kita letakkan di sebuah tempat yang spesial, yang khusus, yang pasti dilihat oleh semua anak yang masuk ke dalam rumah baca. Bisa di pojok spesial, kemudian buku tersebut bisa diletakkan di dalam keranjang yang dihias, ataupun sandaran pajangan, atau apapun yang memperlihatkan betapa spesialnya buku tersebut di hari rumah baca dibuka. Ya tentunya bukunya pasti berganti-ganti setiap kali rumah baca dibuka untuk hari yang berbeda. Ya. Kemudian dari buku tersebut, misalnya saya mau meletakkan buku yang tadi tuh ya, Belajar Disiplin Bersama Putri Kecil. Nah, lalu saya akan menambahkan tulisan di depan buku tersebut untuk menarik perhatian dari anak-anak. Kenapa buku itu ada di tempat yang spesial? Saya akan menulis, siapa yang susah kalau disuruh tidur? Seperti itu ya. Nah, kemudian pada saat rumah baca dibuka, anak-anak akan berkumpul, melihat-lihat, kita tawarkan, mau kakak bacakan atau mau baca sendiri bukunya? Ya, jadi opsi ini kita berikan kepada anak-anak. Kalau lebih banyak yang mau dibacakan, maka kita bacakan bukunya. Lalu setelah kita bacakan bukunya, yang tadi mau baca sendiri bisa mengambil bukunya dan membaca sendiri. Tapi kalau lebih banyak yang ingin membaca sendiri, maka kita berikan kesempatan kepada mereka untuk membaca secara bergiliran. Atau biasanya ada beberapa anak pengen baca bareng-bareng gitu ya. Bisa 2-3 anak memegang buku yang sama dan membaca bersama-sama dengan teman. Nah, itu kira-kira bagian kedua. Jadi kita bikin sesuatu yang spesial di rumah baca dengan menempatkan buku yang spesial yang sudah kita berikan notes atau catatan untuk menarik perhatian anak. Ya, diharapkan seluruh buku yang ada dalam rumah baca pernah mendapatkan kesempatan berada di dalam pojok spesial tersebut. Nah, bagian 1 dan bagian 2 sudah. Kita akan masuk ke bagian 3, bagaimana menghidupkan rumah baca. Nah, cara menghidupkan rumah baca, kita akan membuat sesi-sesi berhadiah buat anak-anak. Ya, ada 2 jenis sesi hadiah yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, bagi anak yang sudah membaca buku secara utuh dari awal sampai dengan belakang, jadi dia membaca ya, itu dia akan mendapatkan 10 poin. Nah, cara kita mengetahui anak tersebut sudah membaca adalah dengan membacakan kembali di depan teman-temannya, ya. Atau bagian yang kedua nih, untuk bisa mendapatkan hadiah, sesi berhadiah berikutnya adalah kita membuat kuis setelah kita membacakan buku. Atau ada setelah anak yang tadi sudah membaca buku full, kita berikan kuisnya. Ya, kalau misalnya anak tersebut
sudah bisa menjawab kuis, dia mendapatkan 2 poin, ya. Atau ide-ide lainnya yang kita bisa berikan dan mendapatkan poin. Saya menyarankan bahwa hadiahnya bentuknya dalam poin, bukan satu kali sesi ada hadiah berupa barang kita kasih, itu akan terlalu banyak barang yang harus kita siapkan. Dengan model poin, kita bisa memberikan hadiah berupa barang jika anak mengumpulkan sampai poin tertentu atau sampai dengan waktu tertentu, misalnya setiap akhir bulan, ya. Dengan demikian, kita bisa menghidupkan rumah baca kita. Kira-kira seperti itu ya kakak-kakak, tidak terlalu sulit kan? Ditunggu ya PR kakak-kakak semua untuk bagian 1. Kemudian untuk bagian 2, foto atau video di mana kita menempatkan buku yang spesial dengan catatan di bawahnya dan anak-anak yang melihat buku tersebut yang diletakkan pada tempat yang spesial. Dan yang ketiga, foto atau video pada saat kakak-kakak misalnya memberikan kuis ataupun ada anak yang membacakan buku, itu kami nantikan. Terima kasih kakak-kakak semua. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.